Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk kembali mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Markus bab 9 ayat 14 sampai 29. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengurumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi kah aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini, dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, penginjil Markus yang kita dengarkan tadi mengisahkan Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Jadi dalam perkara itu atau dalam kisah tersebut, itu dikisahkan di mana seorang ayah yang sangat mencintai anaknya tentunya ya, yang kerasukan roh jahat, membawa anaknya itu kepada murid-murid Yesus. Tetapi para murid itu tidak dapat melakukan tindakan pengusiran roh jahat. Nah, berhadapan dengan Yesus, ayah dari anak yang bisu itu menyampaikan apa yang terjadi, bahwa para muridnya itu tidak mampu mengusir roh jahat itu. Nah, dari informasi itu ya tentu Yesus menjadi marah ya. Ketika dia seolah-olah atau Yesus merasakan murid-muridnya itu masih kurang percaya pada Dia.
mungkin juga kurang berdoa, ya. Sehingga dia mengatakan, berapa lama lagi aku ada bersama kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Sementara tindakan Yesus yang yang menampilkan karya Allah yang besar, ya, melalui tindakan penyembuhan, tindakan pengusiran roh jahat, tindakan mujizat lainnya, itu setidaknya itu membangkitkan sebuah kesadaran iman dari dalam diri para rasul bahwa Yesus ini adalah sungguh utusan Allah, atau paling tidak mereka percaya bahwa Yesus ini bukan orang sembarangan. Dan oleh karena itu, ya, setidaknya diharapkan mereka itu mempunyai mempunyai kesadaran untuk mencari lebih dalam tentang keberadaan Yesus dan mengikuti apa yang sebenarnya diperintahkan oleh Yesus. Ya, tetapi karena mungkin kesadaran ini belum terlalu mendalam, sehingga para murid pun ya masih belum bisa untuk melakukannya. Tetapi kemudian di situ percakapan antara ayah tersebut dengan Yesus menceritakan bagaimana anak itu, ayah itu menceritakan bahwa dia sudah mengalami itu sejak kecil, ya, dan roh itu sering merasuki dia dan membawanya ke dalam api maupun ke dalam air untuk membinasakan dia. Yang menarik bahwa setelah dia menceritakan itu, kemudian dia memohon kepada Yesus. Jadi dia mengatakan, sekiranya Yesus berkenan, tolonglah untuk membantunya untuk menyembuhkan anak itu. Yesus pun mengatakan, jika engkau mengatakan bahwa jika aku dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, artinya di sini bahwa percaya itu ya merupakan salah satu syarat Allah itu bisa berkarya dalam diri manusia, dan bahkan karya Allah itu mampu menangkis atau mengusir roh jahat. Seperti pengalaman tadi, ya, di mana Yesus kemudian karena iman dari ayah tersebut, ayah dari anak yang kerasukan itu, memohon kepada Yesus dengan sepenuh hatinya. Allah pun berkarya di sana. Yesus berkarya lalu melakukan tindakan pengusiran roh jahat. Lalu di mana Yesus mengatakan dengan penuh kewibawaannya sebagai Allah yang berkarya, mengatakan, keluarlah daripada anak itu. Ya, lalu iblis itu pun keluar. Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak itu dan jangan memasukinya lagi. Jadi keluarlah roh itu, ya. Sini ya orang-orang tadi yang tak dapat melakukan pengusiran roh jahat berhadapan dengan Yesus, ya roh-roh itu ya lari ketakutan. Dan yang paling menarik, teman-teman, saudara-saudari, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus sendirian bersama murid-muridnya, ketika muridnya mengatakan, mengapa kami tidak dapat mengusir roh jahat? Yesus mengatakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Tentu di sini ya, berdoa dalam arti ya pertama-tama itu harus punya iman yang kuat pada Allah. Percaya teguh bahwa Allah itu mampu berkarya mengusir roh jahat. Ya, dan juga tentunya berdoa dalam arti ini ya melibatkan Allah dalam atau meminta Allah membantu dalam tindakan pengusiran roh jahat itu. Atau sekiranya Allah berkenan memakai diri kita. Jadi yang terpenting adalah keterbukaan kita kepada Allah. Berkomunikasi selalu dengan Dia. Tentunya kita yakin, percaya bahwa Allah akan membantu. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, kalau kita kembali ke dalam diri kita ya, mungkin roh jahat itu ya lebih pada sikap kita ya, atau kesadaran kita yang materialistis misalnya.
egosentrisme, individualistis, dan sebagainya. Yang tentunya ketika kita dirasuki oleh semangat itu, spiritualitas itu, membuat kita tak mampu lagi melihat sesama dengan baik. Bahkan membutakan mata hati kita akan kuasa Allah ya. Akan Allah yang mau berkarya dalam diri kita. Kita percaya pada diri sendiri dan melakukan apa yang menjadi kehendak kita sendiri. Tertutup terhadap yang lain dan juga tertutup terhadap Allah. Tentu hal ini tidak dikehendaki oleh Allah. Yang Allah kehendaki agar kita semua saling membantu, saling terbuka satu terhadap yang lain dan juga tentu kepada Allah sendiri. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.